Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video materi kali ini masih dengan mata kuliah perancangan percobaan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai prinsip-prinsip dasar yang ada di perancangan percobaan. Check it out guys. Prinsip dasar yang terdapat dalam rancangan percobaan ada 3, yaitu yang pertama adalah randomisasi atau pengacakan, replikasi atau pengulangan, dan kontrol lokal. Yang pertama adalah randomisasi. Randomisasi bisa disebut juga sebagai pengacakan. Pengacakan ini berarti bahwa percobaan dengan masing-masing perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan dengan urutan acak. Randomisasi atau pengacakan adalah hal yang sangat bermanfaat dalam metode statistika yang ada pada rancangan percobaan karena metode statistika memerlukan pengamatan atau error yang berdistribusi secara acak. Kenapa ya metode statistika membutuhkan pengacakan? Di lapangan, angka yang ingin diketahui biasanya adalah angka yang menggambarkan kelompok atau populasi tertentu. Karena kelompok atau populasi ini belum diketahui angkanya, maka kita butuh contoh yang mewakili populasi atau kelompok tersebut. Contoh ini harus dipilih, sifatnya harus bisa mewakili kelompok atau populasi tersebut. Sebagai contoh, kita mau mengamati kelompok atau populasi serangga air di kolam sawah A. Jumlah serangga air di kolam sawah A aslinya pasti banyak banget. Hampir nggak mungkin kita hitung semua inci luasan kolamnya dan kita data satu persatu serangga air yang ditemukan. Bayangin, kalau seperti itu pasti bakal butuh waktu yang sangat lama dan berkali-kali kram untuk menemukan angka yang kita inginkan. Makanya, kita akan memilih titik-titik di kolam tersebut yang bisa jadi contoh untuk mewakili si kolam itu. Pemilihan titik-titik ini harus dilakukan secara acak atau random. Nggak boleh cuma sampling di pinggiran doang, atau di tengah doang, atau di permukaan doang, atau di dasar doang. Pokoknya, sampel diambil secara acak. Kita nggak boleh memilih titik sampel dengan mindset atau pola pikir tertentu. Misalnya, kita ngambil di titik situ aja deh, karena mungkin di titik situ banyak serangganya. Atau, yang di sini aja, karena serangganya pasti sedikit. Pemikiran-pemikiran seperti ini disebut sebagai bias atau prasangka. Kalau kita memilih sampel dengan prasangka atau bias, nanti hasil statistiknya nggak akan nyata. Dia menjadi tidak valid dan angkanya tidak akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi udah kebayangkan kenapa metode statistika membutuhkan randomisasi atau pengacakan? Pengacakan akan menyebabkan asumsi acak ini valid atau terpenuhi. Maksudnya, dengan contoh yang diacak, hasil yang didapatkan akan menggambarkan kelompok atau populasi yang memang menjadi target kita. Datanya berbicara tentang kelompok atau populasi tersebut secara objektif. Selain itu, pengacakan juga bertujuan untuk menghilangkan pengaruh variabel yang tidak dapat dikendalikan. Kadangkala atau seringkali malah, randomisasi itu sulit dilakukan dalam percobaan. Contohnya, dalam proses kimia, temperatur menjadi variabel yang susah diubah-ubah karena peneliti ingin mengubah temperatur lebih jarang daripada level faktor lain. Selain itu, melakukan pengacakan level temperatur dengan mengubah-ubah temperatur itu akan menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya. Oleh karenanya, pengacakan lengkap itu biasanya nggak dilakukan. Prinsip dasar yang kedua adalah replikasi. Replikasi ini bisa diartikan sebagai pengulangan percobaan yang independen pada setiap kombinasi perlakuan. Jadi kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengulangan di setiap perlakuan, maka di sini diulang lagi nih yang namanya replikasi. Pada contoh sebelumnya, kita menggunakan replikasi 3 kali untuk masing-masing perlakuan, padahal kita memiliki 3 perlakuan yaitu kontrol, perlakuan 1, dan perlakuan 2. Dengan kata lain, kalau dijumlahkan semuanya, ada 9 unit percobaan dari masing-masing 3 perlakuan. Replikasi itu sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk memperkirakan atau
atau mendapatkan taksiran kekeliruan percobaan yang lebih akurat. Nanti taksiran ini bisa digunakan sebagai unit pengukuran dasar untuk menentukan apakah perlakuan tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan taksiran parameter atau memperkirakan rata-rata pengaruh perlakuan yang lebih akurat. Pada dasarnya replikasi ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah pengamatan atau pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali pada satu unit percobaan yang sama. Hal ini untuk menghindari kesalahan pengukuran yang biasa terjadi pada percobaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sementara, makna replikasi yang kedua adalah pengukuran atau pengamatan yang dilakukan pada beberapa unit percobaan yang diberi perlakuan pada waktu yang bersamaan atau secara simultan. Prinsip dasar yang ketiga adalah kontrol lokal. Kontrol lokal ini memiliki nama lain blocking. Blocking adalah suatu teknik rancangan yang digunakan untuk meningkatkan presisi yang dihasilkan oleh perbandingan antar perlakuan. Kontrol lokal ini digunakan juga untuk mengurangi atau menghilangkan variabilitas atau keragaman yang dihasilkan oleh faktor yang mengganggu. Faktor yang mengganggu ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap respons, namun sebetulnya tidak diteliti dalam percobaan. Kontrol lokal dilakukan dengan pengelompokan atau pembentukan blok-blok yang mana unit-unit percobaan dalam tiap kelompok atau blok ini bersifat homogen sehingga variabilitas dalam suatu bloknya itu minimum, tidak terlalu beragam. Nah baiklah, itu tadi 3 prinsip dasar dalam perancangan percobaan. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.